أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم أصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat kita bisa duduk di waktu yang mulia ini di dalam mencari anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa mendengarkan berbagai macam ilmu pengetahuan agama. Nikmat yang mana kita sama-sama mempergunakan waktu yang mulia ini. Nikmat sama-sama kita mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena berbagai macam tujuan orang hidup di dunia. Ada orang yang sibuk mencari hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah, namun di samping itu ada juga orang yang sibuk hidup di dunia di dalam mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya nikmat semacam ini adalah merupakan nikmat yang tidak diberikan oleh Allah, melainkan hanya orang-orang yang dicintainya. Maka ketika nikmat kita syukuri, Allah akan menambahnya. Namun ketika nikmat kita kufur darinya, maka Allah akan mengambil nikmat tersebut dan nikmat itu akan berubah menjadi sebuah malapetaka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan nikmat itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan wa fiz zabur, disebutkan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam. Hadza Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, yaitu annal agilal hakima, bahwasanya orang yang punya akal sempurna, yang punya akalnya masih sehat. Itu kita punya akal dijaga, karena akal adalah khairul mauhub. Pemberian yang terbaik itu akal. Jangan sampai ini akal dirusak. Berapa banyak orang-orang yang mana di sana telah diberikan pemberian yang istimewa, pemberian yang baik, pemberian yang bagus, yaitu adalah akal, namun dia rusak. Bagaimana cara merusak akal? Yaitu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketergantungan dengan narkoba. Ada merusak akal. Akal telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rusak. Dirusak sama dia. Khairul mauhub al-aql wa khairul masaib al-jahl. Pemberian terbaik adalah akal, dan musibah terburuk adalah ketika akal tersebut sudah mulai hilang, sehingga yang tersisa hanya kebodohan. La ilaha illallah. Sehingga diantaranya lagi yang merusak akal adalah, selain hal-hal yang diharamkan, yaitu narkoba, begitu juga beberapa
aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Judi online ada. Bukan handphonenya yang salah, tapi memang orangnya tersebut yang tidak tepat. Karena ini handphone bagaikan pisau. Pisau kalau di tangan ibu rumah tangga itu bermanfaat. Dia gunakan untuk motong daging, dia gunakan untuk motong bawang, dia gunakan untuk memasak, kan seperti itu. Kalau di tangan orang yang penjagal, penjagal hewan, dia gunakan untuk menyembelih. Tapi kalau itu pisau di tangan orang-orang yang jahat, dia gunakan untuk melukai orang lain. Pisaunya tidak salah, tapi yang keliru apa? Di tangan siapa itu pisau. Handphone tidak salah, tapi yang salah di tangan siapa itu handphone. Ketika handphone di tangan orang-orang yang akalnya sudah mulai rusak, apalagi kalau dua-duanya narkoba iya, judi online, ya Allah, habis dah semuanya. Tihang musigit yang dijualnya. Ya Allah, kalau udah kecanduan itu hati-hati. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang tua harus memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita masuk dalam lingkaran setan semacam itu. Itu akal. Dijaga tuh akal. Karena khairul mauhub, sebaik-baik pemberian. Pemberian terbaik adalah akal. Annal ajilal hakim, orang yang aqil, orang yang berakal dan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana la yakhlu min arba'i sa'atin, dia tidak akan pernah kosong dari 4 saat dalam kehidupannya. Setiap kehidupan yang berlalu darinya terus tidak pernah kosong dari 4 waktu ini. Nah. Yang pertama yaitu adalah sa'atun fiha yunaji rabbah, atau sa'atin fiha yunaji rabbah. Yang pertama, satu waktu yang dia gunakan di dalamnya di dalam bermunajat kepada Allah. Ada waktunya, ada waktu dia khususkan, ini waktu munajat saya kepada Allah. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa sa'atun fiha yuhasib nafsah. Yang kedua adalah waktu yang dia gunakan untuk introspeksi diri. Muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri. Orang yang sering mengintrospeksi dirinya selama di dunia, maka Allah akan ringankan besok hisabnya di negeri akhirah. Masya Allah. Itu orang yang sering muhasabah, sering introspeksi diri selama hidup di dunia, maka besok nantinya Allah akan meringankan hisabnya. Hari ini, dari kemarin, dari bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan, kebohongan apa yang kita perbuat. Orang tuh kalau sudah biasa berbohong, dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongannya. Dan itu sudah rumus. Orang kalau sudah terbiasa berbohong, dia akan terus berbohong dengan ceritanya, dengan berbagai macam ngelesnya, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kemudian dia harus berbohong lagi yang ketiga untuk menutupi kebohongannya yang kedua. Dia terus berbohong lagi yang keempat untuk menutupi kebohongannya yang ketiga. Wala yazal. Dan dia terus berbohong
hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai orang itu dicatat, ditulis oleh Allah adalah hamba yang pendusta, pembohong. Dan orang yang pembohong munagidun lil iman, sifat bohong. Orang yang mempunyai sifat pembohong itu menafikan keimanan, tidak ada iman di dalam hatinya. Dan orang yang mempunyai sifat pembohong itu dikhawatirkan akan mendapatkan murkanya Allah, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dan itu sudah memang dalam hidup tuh seperti itu. Orang kalau udah bohong dia akan menutup lagi, dia akan berbohong lagi, terus berbohong sehingga hidupnya tidak ada berkah. Dan orang yang pembohong, sebagaimana yang kita katakan, orang yang pembohong dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongannya. Dan pembohong dia tidak akan pernah mencicipi dan merasakan ketenangan di dalam hidup. Tidak akan pernah. Selalu merasa ketakutan, kekhawatiran, cemas. Kenapa? Kalau kebohongannya diketahui oleh orang lain. Itu. La ilaha illallah. Dan orang yang pembohong itu biasanya otaknya lancar. Iya. Ngarang cerita, alur ceritanya harus sinkron. Ngomong ke A begini, ngomong ke B, harus sinkron. Harus sinkron ceritanya. Kalau tidak sinkron, wah itu lihainya luar biasa. Jadi perlu dengan keahlian berbohong ini. Dan perlu dengan mimik wajah yang meyakinkan. Kan biasanya kalau orang pembohong tuh ya ketahuan. Kalau orang psikolog kan bisa menilai. Dan orang yang memang, oh ini pemain, bahkan bukan pemain lagi, pelatih ini, luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Kalau bercerita, orang-orang sampai terbawa dan bisa dengan cara macam-macam membawa, menarik hati orang lain dan lain sebagainya, dengan cara menangis di hadapannya sampai orang lain pun merasa iba, padahal semuanya kebohongan. Air matanya bukan air mata yang asli, tapi air mata apa jurang tuh? Buaya. Air mata buaya. Buaya bisa menangis aja. Itu masya Allah. Itu hati-hati. Orang kalau sudah itu sudah rumus Pak. Orang kalau udah berbohong dia akan terus berbohong. Terus untuk menutupi kebohongannya. Dan orang yang berbohong tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa tidak pernah merasa tenang? Dia cemas kebohongannya terbongkar. Maka dari karena itu jangan pernah kita menjalani hidup dalam kebohongan. Ya jujur aja. Jujur. Kejujuranmu akan dihargai. Jujur. Jangan ada yang disembunyikan. Tidak ada dusta antara kita. Ya, Sa'atun fiha yuhasib nafsah. Berapa kezaliman yang kita lakukan, berapa penipuan yang kita kerjakan. Apa hari ini ya Allah? Begitu. Kemudian yang ketiga, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubih. Kemudian yang waktu yang ketiga, tadi yang pertama apa? Waktu yang kita gunakan di dalam munajat kepada Allah. Itu harus ada. Waktu Qur'annya, waktu istighfarnya, waktu sholawatnya, waktu kita dalailnya, waktu majlisnya, waktu kita beribadah kepada, harus ada. Jangan tidak ada jadwal, tidak ada waktu yang udah ditentukan, jangan. Harus ada. Ini dari jam sekian sampai jam sekian ini malam-malam ini saya hadir majlis di sini. Begitu. Jangan ibadah mut-mutan. Apa itu mut-mutan? Artinya kalau lagi awal-awal bulan gini aman, insyaallah hadir. Tapi kalau sudah tanggal 15 ke atas, apalagi tanggal 20 ke atas, la ilaha illallah. Apalagi akhir bulan, ya Allah, kupiahnya aja kada kelihatan lagi sudah. Masya Allah, absen. Nah, jangan. Nah, disinilah
istiqamah itu sulit. Sulit istiqamah. Untuk memulai itu gampang. Memulai baca Al-Quran mudah. Memulai hadir majelis tidak sulit. Memulai melakukan kebaikan tidak terlalu rumit. Kemudian memulai untuk melakukan amal soleh tidak terlalu berat. Tapi yang berat dan yang sulit itu adalah istiqamahnya kita. Nah, semakin sulit sebuah amalan, semakin besar ganjarannya. Sulitnya ya Allah untuk istiqamah. Istiqamah burdahan malam Jumat, istiqamah solawatan malam Jumat, istiqamah yasinan malam Jumat. Ya Allah, kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang ada ini, kadang-kadang ada macam-macam. Nah, orang yang sahib istiqamah, orang yang punya keistiqamahan, maka orang itulah yang diberikan karamah, kemuliaan dari Allah. Dan istiqamah jami'ul karamah, mencakup seluruh karamah yang ada. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan insyaallah. Itu kalau berbicara istiqamah panjang lebar lagi tuh. Istiqamah ini balasannya begini. Memulainya gampang, tapi istiqamahnya yang sulit. Nah, baca Al-Quran tiap jam 7 ada. Baca Al-Quran sebelum sama setelah selesai sholat udah diatur waktunya. Tuh. Jalankan. Maka dengan kita mengatur waktu semacam itu akan nampak keberkahan waktu yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua tadi apa? Waktu yang mana kita introspeksi diri, atau bahasa atau tasawufnya adalah muhasabah. Muhasabah jangan hanya pergantian tahun. Setelah pergantian tahun tidak ada lagi muhasabah. Bulan kemarin aja ada muhasabah. Sekarang udah tidak ada lagi muhasabah. Muhasabah itu tiap hari, tiap saat. Tiap saat ada. Abdullah bin Mas'ud tiap hari terbenam matahari langsung beliau muhasabah. Umur makin berkurang, kesempatan hidup makin sedikit, amal tidak semakin bertambah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubih, yaitu waktu yang mana dia berjalan di waktu tersebut menuju kepada saudara-saudaranya yang memberitahukan tentang aib dirinya. Wah, ini sangat sulit dicari di akhir zaman, orang yang datang ke kita kemudian orang tersebut mengatakan kepada kita, mungkin kekurangan apa yang ada di dalam diri saya. Yang ada apa? Yang ada kita nih, ya Allah, ketika diberitahukan tentang kekurangan kita, kita ngeles dan kita ngebela diri kita. Tidak, saya begini. Oh tidak. Padahal engkau telah melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi itulah fitrahnya manusia, tidak mau orang tersebut disalahkan. Selalu ingin dan selalu melakukan sebuah pembelaan. Wasa'ah yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubi. Nah, kita seandainya ada orang yang menyampaikan tentang keaiban kita, kita terima kasih. Kita terima kasih, apalagi yang sering menyampaikan ilmu, ceramah di mana-mana, ketika ditegur oleh orang lain atas kekurangan dan keaiban dirinya, terima kasih banyak udah menegur. Kan jarang-jarang orang menegur. Kita sebagai tokoh masyarakat, kita yang memberikan nasihat kepada orang lain, ternyata ada anak muda yang menegur kita, terima kasih banyak. Terima. Kita sebagai kepala rumah tangga, ternyata ada salah satu anggota keluarga kita yang menegur tentang keaiban diri kita, terima kasih banyak. Karena orang yang menasihati kita berarti dia sayang dan mencintai kita. Tapi orang yang tidak menasihati kita, tidak memberikan arahan kepada kita, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang tidak peduli dengan kita.
Selama orang beri arahan, beri masukan, beri nasihat, maka orang tersebut adalah orang yang perhatian dengan kita. Orang tersebut adalah orang yang prihatin dengan kita. Begitu. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita, ucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak udah memberi masukan, udah memberi kontribusi ilmu. Makasih banyak udah memberitahukan aib diri saya. Kalau tidak dengan seperti ini, mana tahu kita dengan kesalahan kita. Terima kasih banyak. Ini menjadi pembelajaran bagi saya yang nantinya saya akan perbaiki lagi. Terima kasih banyak. Nah, ketika kita dihadapkan dengan orang yang bijak semacam. Tapi kalau orang yang merasa dirinya terus benar, tidak pernah merasa salah, oh dia akan ngeles. 1, 2, 3 ngeles panjang lebar. Apalagi kalau sudah jiwa pembohongnya, oh bakatnya luar biasa jadi pembohong. Ini bisa jadi sutradara nih orang, subhanallah, ngatur cerita itu luar biasa sampai orang ke bawah, ngatur ceritanya itu luar biasa dari A sampai Z. Oh masya Allah, alur ceritanya si fulan, masya Allah. Memang jempol kalau urusan berbohong, juara 1 nih orang, luar biasa. Kalau ada lagi yang lebih dari juara 1, ya kita kasih penghargaan orang itu. Apalagi biasanya yang hendak berhutang-hutang, itu pembohongnya luar biasa. Wow, bujuran nih kada bergaya, menangis-nangis datang ke rumah, ya Allah ini tolong benar kada ada lagi. Tapi kalau sudah sampai temponya udah dua kali jatuh tempo dah, alasannya macam-macam. Tapi ketika datang, ngatur mimik wajah itu luar biasa, membuat orang jadinya terbawa suasana. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan jangan sampai gitu jadi orang pembohong lah. Biar aja. Maka bagus juga orang ini itu. Tapi ya itu Bang. Jadi kalau ada orang yang memadahi kita, kalau ada orang yang menasihati kita, terima nasihatnya. Terima nasihatnya. Manusia mana yang tidak punya salah? Kan pada dasarnya seperti itu. Manusia mana yang tidak punya salah? Manusia mana yang tidak punya khilaf? Tapi permasalahannya, apakah engkau terus berada dalam kesalahan? Engkau apabila tidak dinasihati oleh orang lain, maka engkau akan terus berada dalam sebuah kesalahan. Tapi cara menasihatinya yang baik. Kesalahan orang lain jangan kita ceritakan kepada orang lain. Kan banyak seperti itu di media-media sosial, ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan, diberitahukan, disebarkan, ini itu lain sebagainya. Hati-hati. Apalagi orang kalau sudah kada ketujuh lawan kita. Orang sudah kada ketujuh lawan kita nih, behinak gen salah. Bujuran, behinak aja salah. Behinak aja salah. Orang kalau sudah kada ketujuh dengan kita, behinaknya aja salah. Apalagi kita tersalah. Apalagi kita orang, ya Allah, ngalih benci. Orang tuh kalau sudah, ya Allah, kada ketujuh dengan kita, alas, behinak kita aja salah. Apalagi kalau kita salah di dalam bertindak, salah dalam bercakap, digoreng sama mereka. Ini kenapa? Ini kesempatan karena ini ada celah untuk mengalahkannya, untuk menjatuhkannya, sehingga kesalahan tersebut dijadikan sebuah cara untuk menjatuhkan orang yang tidak dia sukai. Seperti itu. Insyaallah. Itu kalau sudah orang tidak senang dengan kita. Udah. Apa? Kemudian yang terakhir, wasa'atun fiha, yaitu satu waktu yang dia gunakan di dalamnya, yang mana dia memerangi nafsunya, antara dirinya dengan kelezatan dunia yang halal. Dia perangi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu orang yang mana di sana mujahadah, berjuang
untuk meraih ridha kami, maka akan kami berikan petunjuk, akan kami berikan jalan kepadanya untuk meraih daripada ridha kami tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang punya akal, orang yang punya kebijaksanaan, dan mudah-mudahan kita dipeliharakan dari berbagai macam kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita yang telah lalu tentang masalah masih salat apa? Salat apa Pak De? Salat Jumat, dan kita katakan bahwasanya salat Jumat itu dari dulu sampai hari kiamat 2 rakaat. Nah, tidak ada salat Jumat itu 3 rakaat. Kan seperti itu. Kemudian kita sampaikan di pertemuan yang telah lalu bahwasanya salat Jumat ini mustaqillah, menyendiri, bukan salat zuhur yang dikosor. Sudah kita sampaikan. Kemudian disyariatkannya salat Jumat itu ketika Rasul berada di Mekah, Lailatul Isra'i wal Mi'raj, di malam Isra wal Mi'raj. Dan orang yang paling pertama salat Jumat adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu an bersama Mus'ab bin Umair di Masjid Quba di Madinatul Munawwarah. Loh, kenapa tidak Nabi? Bukankah disyariatkannya kepada Nabi? Iya. Karena pada saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat di Mekah karena keadaan yang tidak memungkinkan, ditindas oleh orang kufar Quraisy. Kemudian orang kebanyakan kan awal-awal dulu yang paling pertama masuk Islam itu orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan, para budak, orang miskin, orang fakir, sehingga mereka itu adalah orang yang lemah, ditindas oleh orang kufar Quraisy seperti itu. Jadi yang paling pertama melakukan sholat tersebut adalah As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dan salat Jumat adalah merupakan salat fardu yang paling istimewa, dan berjamaah melakukannya adalah sebaik-baik jamaah. Dan salat Jumat ini merupakan khususiyah. Khususiyah itu keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu khususiyah yang hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kita jadi umat Nabi Muhammad, beruntungnya sangat luar biasa. Kita dijadikan sebagai umat beliau, diberikan keistimewaan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan yang di antaranya Nabi Musa mengetahui tentang keistimewaan tersebut. Tentang keistimewaan tersebut beliau mengetahui bagaimana di sana keistimewaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya salat Jumat ini adalah merupakan salat yang hanya diberikan khususiyah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza salat Jumat. Dari karenanya disebutkan di dalam sebuah hadis bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, sudah kita sebutkan nih hadis, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, semuanya penebus dosa. Lima bainahunna, dari apa yang diantara keduanya tersebut, idzajtunibatil kabair, jika dihindari, dijauhi dosa-dosa besar. Kemudian sampai pembicaraan kita, man ghassala yaumal jum'ati waghtasal wa bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama' wa lam yalghu kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa orang yang mandi di hari Jumat ini, hadis mencakup seluruh adab-adab Jumat.
Man ghassala yaumal jum'ah, mandi. Niat mandi. Nawaitul ghusla li yaumil jum'ah, mandi. Wa ghatasal, orang mandi di hari Jumat. Karena kita mandi itu bukan hanya di hari Jumat, bahkan kita disunnahkan mandi untuk menghadiri setiap perkumpulan-perkumpulan yang dihadiri oleh orang banyak. Sunnah mandi untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang dihadiri oleh orang banyak. Di antaranya lagi di sana yaitu pakai minyak wangi, dianjurkan di hari Jumat. Cari minyak wangi yang harumnya luar biasa itu di hari Jumat. Kemudian lagi memotong kuku. Caranya di antara yang paling mudah kita ingat dari telunjuk kanan sampai kelingking kiri. Ini untuk yang kanan. Untuk yang kiri dari kelingking kiri sampai jempol kiri, kemudian diakhiri dengan jempol kanan, begitu. Jangan motong kukunya dari telunjuk sampai jari manis, kelingkingnya ditinggal. Kenapa? Gisan begaru dan sebagainya. Tuh kuku dipotong. Seminggu kalau udah panjang potong, apalagi sampai ya Allah bertahun-tahun kalau dipotong sidin. Kenapa? Karena kalau dipotong ini sidin ruah kajian. Rajiannya bisa ruah. La ilaha illallah. Kenapa jadi dibiarkan? Dipotong. Kemudian lagi kumis yang sudah mulai memanjang, jangan sampai menyentuh bibir kumis. Ini sampai ke bibir bawah kumisnya. Jadi hendak makan dibuka dulu jendelanya. Itu. Kemudian macam-macam dirapikan. Yang mau jenggotan ada diberikan oleh Allah anugerah tumbuh jenggot, rawat tuh jenggot. Jangan jenggot kira dirawat, ada yang tumbuh ke sini, ada yang tumbuh ke sini, ada yang tumbuh ke sini, dirawat baik-baik, dirawat. Kalau perlu dikasih minyak wangi jenggotnya. Kalau yang udah panjang disisir jenggotnya. Jangan asal-asalan. Kenapa jurang jadi kena kurisaan? Zuhud guru aja. Lain zuhud itu dasar kada bisa bebersih juga. Rambut yang panjang, ayo bismillah dirapikan. Rapi, orang Islam tuh rapi. Ada yang acak-acakan, Pak. Itu di hari Jumat. Kemudian lagi wabakkara wabetakar. Kemudian dia berangkat Jumatnya lebih awal, karena orang yang mendapatkan pahala Jumat itu beda-beda. Dan tadi masalah mandi pakai minyak wangi itu disebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, siapa orang yang mandi di hari Jumat kemudian dia memakai wangian apabila dia punya, dan memakai pakaian yang paling indah, diusahakan pakaian warna putih, kemudian dia keluar sampai dia sholat, maka apa yang dia lakukan tersebut menjadi penebus dari Jumat sampai Jumat yang akan datang dari dosa-dosanya. Itu. Kemudian lagi wabakkara wabetakar. Berangkat Jumat harus lebih awal karena beda-beda dapat pahalanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, orang yang berangkat di waktu pertama seakan-akan mengorbankan unta, waktu kedua sapi, waktu ketiga kibas, waktu keempat dajajah ayam, waktu kelima telur ayam. Telur ayam, ya Allah, sampai waktu kelima aja, waktu keenam habis dah. Ini ya Allah, tuh jadi istri harus ditegur suaminya. Oh, abahnya lah kasih jam berapa sudah? Jam 12 sudah. Apabila nak intalo ayam kah intalo kutu kah? Ini jadi bini, ya Allah, melihat laki jam 11 tuh lakiku jadi wali kah? Masya Allah. Kenapa? Jadi menyambut nang itu. Biasanya orang datang ke masjid sembahyang Jumat sudah orang nang Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat, sedang dah menyain aja. Ini jam 11. Oh, kenapa? Berkat hadir. Jam 11 itu waktu keberapa gue? Bagi ya situ. Waktu keberapa itu? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kah? Dibagi situ waktunya. Ayo bagara.
Kita saban Jumat nih, ayo Allah waktunya kita intalu, dia intalu. Mun makan di warung kada mau intalu ayam terus. Maka munnya ada disuruh memilih ayam lawan kambing, memilih kambing sih Din. Tapi sembahyang Jumat mah bilang nang intalu ayam. Maka intalu ayamnya ya Allah. Intalu ayam. Nah, ganal juga daripada intalu puyuh guru aja bujur pulang. Halus lagi ada juga intalu tungau. Tahu tungau Pak Dek? Bahasa Jawanya apa tungau tuh? Tungau sama tuh tengu. Wah bupaan daerah sekalinya nenek. Tengu. Telurnya tengu. Tengu itu bisa dilihat apa tidak? Tidak bisa. Punya telur, ya Allah. Berangkatnya bilang ya Allah, ini Muslim gak ada kah? Hatib lagi khutbah makan pentol di luar sambil oh bagus banget khutbahnya aja. Tapi seorang makan pentol. Nah, maka diceritakan apabila hari Jumat itu malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, mencatat siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Apabila imam sudah datang, khalas, tutup. Maka dia belikannya siapa? Belikan ke mana? Orang belikan malaikatnya. Kada mencatat lagi malaikatnya. Kemana malaikatnya? Kemana? Ke Pak Imaman duduk. Nih di Pak Imaman duduk nah. Kemana malaikatnya? Malaikatnya udah tutup buku dan ikut mendengar apa yang disampaikan dan apa yang dibaca. Udah yang datang udah datang aja silahkan, tidak ada masuk di dalam catatan. Udah ada masuk list. Datang aja. Kena menang hendak mengambil gajian kena. Siapa ngaran nih kamu? Udah masuk sini nah. Ulun hadir. Hadir aja cuma kada masuk catatan. Nah, makanya imam jangan sungsung datang. Udah sebujur disunahkan bagi khatib itu datangnya paling belakangan supaya nih memberikan kesempatan bagi yang buhan nang intalo tadi tuh datangan. Nggih, guru. Supaya kebagian, kasihan kena. La ilaha illallah. Wadana minal imam walam yarkab. Kemudian wa masya walam yarkab. Kemudian dia berjalan tidak menggunakan kendaraan. Tapi punya jauh masjidnya, bukan kendaraan lambat pulang. Wadana minal imam, kemudian dia mendekat kepada imam. Nah umpama datang kan masih kosong, sudah bismillah, sok paling depan. Ini kada sungsung ke masjid di mana pentolan AC itu di mana hendak situ mau. Maka disuruh orang maju ada kon lagi dipakui sidin sejadah sidin kada kawin sidin. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbah. Walam yalghu, tidak berbuat lagha. Wa man lagha fala jumu'atalah, yaitu tidak berbuat lagha, tidak berbuat sia-sia. Nah, ini orang hari Jumat bertasbih itu kada sia-sia kalau gurunya. Bujur, haratan hatib khutbah itu tugas kita mendengarkan, bukan untuk berzikir. Ini kada bilang katik benar apa? Bujur kalau pengrasaannya. Nah makanya apa-apa itu lawan ilmu. Dengarkan hatib. Ini kan mendengarkan hatib sambil berpajam apa teguringnya jadinya. Hanya hatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguap sudah. Ajan pulang muajinnya ajan kedua, ya Allah panjangnya. Masya Allah. Teguring sudah nah. Teguring sudah, termimpi kemana-mana kan sini berjalan ini. Sudah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa sallu min fadli yu'tikum. Dzikrullahi akbar. Qomatnya bangun sini. Satu umatnya berjumatan lah aja. Satu umat nang apa seorang ngguring aja mulai maka mengaruh pulang guring. Mengaruh guring Jumat ya tuh mengaruh. Ya Allah, laki siapa tuh Cil? No Acil, ha.
Bagus banget tertawanya kayak kada ada hutang tuh. Nya awal bulan, tertawa awal bulan udah kayak itu. Aja. Tapi mun sudah akhir bulan sekali aja. Ya kayak itu aja lagi tuh. Banyak habis deh sudah. Tahu toh. Bagaimana tadi Bayamin? Mau mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia akhirat. Walam yalghu. Nah, orang yang semacam ini kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Orang yang bisa semacam ini maka dia mendapatkan pahala setiap langkah menuju ke masjid. Setiap langkahnya itu pahala 1 tahun, siangnya puasa, malamnya ibadah. Wah, yuk. Satu langkah. Paham, 1 langkah. Terus pertanyaannya, putaran ban. Kalau amblas, putarannya ngeri lagi tuh. Kalau amblas, putarannya ngeri lagi. Nah, itu putaran ban. Kenapa Cel? Hah? Hinip. Nah itu tiap langkahnya Pak Dek. Tapi memakai adab semuanya. Setiap langkahnya pahala 60 langkah, 60 tahun. Siangnya puasa, malamnya ibadah. Bayangkan. Umur belum tentu sampai 60. Makanya berangkat ke masjid, cari jalan yang paling jauh, pulangnya yang paling dekat. Kan seperti itu. Mama Abah Yamin rumahnya di sana. Ngeliling dulu ke situ sutnya sampai buliknya udah sini aja. Hendak banyak lagi pahalanya, kapal 7 dulu boleh. Allah Karim. Jam berapa sudah? Jam 6:30. Nah di sini ulun hendak menyampaikan tentang ada kemarin tuh orangnya betakun kurus anum-anum di sini duduk masih gak ada hari ini. Mana orangnya adakah? Kalau duduk di mana terlambatnya datang kurus orang Sabtu semalam sini kalau mana kada ada di luar kah orang atau di mana? Nah, tentang masalah sholat di pesawat. Rasanya orang betakun di sini kalau sampai duduk. Cuma kada ada orang manakah nih? Siapa ngarannya? Adakah di luar kalau bina ada? Bubuhan. Adakah di luar? Bubuhan langgar adakah di luar melihat? Ada. Nang kenal kena tolong disampaikan. Jadi Samtu kan ini menanyakan masalah sholat di ta'irah atau sholat di pesawat. Nah pada saat itu jawaban ulun melenceng, keliru. Jawaban ulun melenceng dan keliru, dan alhamdulillah dikoreksi oleh kekawanan yang menyimak dan menonton potongan-potongan video tersebut sehingga bisa kita benarkan. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih banyak kekawanan yang mengoreksi tentang kekurangan kita. Alhamdulillah. Kalau kada dikoreksi ini kayak tujuh buhan pian. Karena yang hadir di sini siapa tahu ada yang lebih tahu dari ulun. Kalau ada tersalah penyampaian ulun, angkat tangan aja. Jangan angkat tangan aja. Angkat tangan sudah angkat tangan maksudnya dikoreksi. Karena pada saat itu masih samar, ulun kemarin itu samar dalam memahami sebuah ibarah yang yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi dari Al-Imamul Muzani. Nah, ternyata itu hanya diprioritaskan untuk sahibul jabirah. Nah, jadi walhasil sholat yang pertama dulu, sholat di ta'irah, sholat di pesawat itu adalah sah tapi harus diulang. Setelah sampai harus diulang. Kenapa tidak diqadha? Beda antara qadha dengan diulang. Kalau qadha itu tidak dilakukan sama sekali.
Tapi kalau diulang atau bahasanya i'adah, maka itu adalah mengulang sesuatu yang sudah kita lakukan, yang kita laksanakan. Sama seperti sholat kita di perjalanan, umpama celana kita ada najis dan sebagainya, artinya kurang syarat sah sholatnya, kita tetap sholat karena menghormati waktu, tapi nantinya setelah itu kita ulang. Nah, itu yang pertama. Jadi di dalam ini kitab khusus masalah safar, khusus masalah perjalanan, bahwasanya kesimpulan daripada sholat di pesawat yaitu adalah bahwasanya disebutkan di sini perbedaan antara Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Ramli. Memang dua-duanya mengatakan sah, tapi menurut Al-Imam Syekh Ramli bahwasanya setelah melakukan sholat di pesawat itu harus diulang, wajib diulang i'adah, apapun itu. Tapi menurut Al-Imam Ibn Hajar, beliau mentafsirkan apabila rukunnya sempurna, kemudian istiqbalul qiblah, kemudian rukun-rukun yang lainnya syarat sahnya semuanya sempurna, maka tidak diulang. Akan tetapi kalau tidak sempurna syarat dan rukunnya, maka itu harus diulang. Ala kulli hal, bahwasanya sholat di pesawat itu hukumnya sah, akan tetapi wajib untuk diulang setelah sampainya kita. Nah, di sini ada tambahan bagi orang yang ingin bepergian pakai pesawat. Kalau mampu sebelum take off, sebelum masuk ke pesawat dan sudah masuk waktu sholat, maka hendaknya dijamak takdim terlebih dahulu. Umpama nih pesawatnya take off-nya jam 2, oh berarti zuhur jam 1:30 bisa, udah jamak takdim zuhur sama asar. Atau tidak memungkinkan untuk menjamak karena masuk pesawat jam 12 atau jam 1:30, ya udah niat jamak takhir, begitu. Kalau memang perjalanannya jauh sampai waktu pertama keluar dari dari waktunya. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam sholat ketika berada di pesawat. Kenapa di sana wajib diulang? Nah, karena tadi kita katakan boleh sholat di pesawat dan sah, akan tetapi wajib diulang. Kenapa demikian? Dikarenakan di sana tidak menghadap kiblat dan adamul istigrar. Apa itu adamul istigrar? Yaitu bahwasanya orang tersebut tidak orang tersebut istigrar itu tidak berada di permukaan bumi. Kan kita harus menetap seperti ini. Pesawat kan seperti ini. Nah, tidak ada menetap istigrar, tidak bahasa kitanya kada tagacak di tanah. Nah, itu bahasa kitanya tidak tidak menempel pada bumi, maka wajib di sana i'adah. Jadi sekali lagi ulun terima kasih banyak kepada kekawanan yang mengoreksi bahwasanya jazakumullah khairal jaza. Itulah kita kadang-kadang kalau kada dikoreksi kan kita kada tahu. Nah, dan kita kadang-kadang ini juga pembelajaran bagi diri ulun pribadi untuk menghadirkan sebelum menyampaikan, menghadirkan apa yang harus dihadirkan, yaitu mentelaahi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya sholat di pesawat boleh dan sah, namun wajib i'adah. Dan di situ tadi diperhatikan ketika kita ingin masuk pesawat, kalau mampu di jamak takdim terlebih dahulu, jamak takdim terlebih dahulu. Kalau tidak, karena memakan waktu yang panjang, ya udah niat jamak takhir, seperti itu. Jadi wajib i'adah. Nah, jadi mungkin nanti disampaikan ke orangnya itu. Nah, terima kasih banyak. Alhamdulillah ada yang mengoreksi, begitu.
Mungkin ada yang ditanyakan? Sholat di pesawat tadi kan kita sah kalau jadi mah ulang itu apa, kita dikodok apa? Diulang, mengulang lain lawan mengkodok. Diulang aja, ada mengkodok ada. Diulang, apa namanya, niatnya i'adah. Niatnya i'adah. Dan niat i'adah dan qadha itu, niat itu sunnah. Niat i'adah, niat qadha, maksudnya kita nih sembahyang memasukkan adaan atau qadhaan itu hukumnya sunnah. Umpama kita mau mengqadha apa? Mengqadha maghrib umpama. Niat qadhaan itu adalah hukumnya sunnah. Tapi kalau niat makmuman menjadi makmum itu hukumnya wajib. Harus ada niat makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat, qasad, ta'arud, ta'in. Ya seperti itu kalau ada salah. Iyalah betul. Qadhaan, niat qadhaan adaan itu sunnah dimasukkan. Ta'in itu apa namanya, menentukan sholatnya. Qasadnya usalli, ta'in itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian bisa ta'in, iya ta'in, masuk di ta'in, iya. Umpama qadhaan, niat qadhaan, iya masuk. Nah maaf nih ada bagus seperti itu, masuk di ta'in. Usallinya qasad, ya. Ta'arudnya adalah sembahyang apa, ta'yinnya ditentukan qadhaan atau adaan. Yang sunnah itu makmuman, yang sunnah itu mustaqbilal qiblah diantaranya. Nah jadi niatnya i'adah, mengulang, diulang sholatnya tersebut, atau diqadha, bisa juga dikatakan qadha. Dalam beberapa ibarah ada yang mengatakan yalzamuhul qadha. Ada yang mengatakan seperti itu, yaitu yalzamuhul qadha. Ada yang mengatakan dengan ibarah qadha, dan ada yang mengatakan ibarah i'adah, yaitu itu. Jadi sholatnya pada saat itu hanya lihormatil waqt, untuk menghormati waktu. Jadi kalau ibarah di sini fatalzamuhul i'adah, orang tersebut wajib untuk mengulang. Tapi ibarat yang lain yaitu adalah yajibu alaihil qadha, ya diqadha jadinya. Tapi nah terus apa manfaatnya? Ya ujar bahasa kita, ya diulang-ulang juga kayaknya. Kan seperti itu, ya diqadha juga. Nah, apa manfaatnya sholat menghormati waktu itu kan apa manfaat? Seandainya ada yang bertanya, nah terus kalau diqadha juga kan bisa sembahyang sama sekali. Nah apa manfaatnya? Nah manfaatnya kalau kita sholat dihormatil waqt. Nah sholat dihormatil waqt untuk menghormati waktu. Seandainya sama seperti orang sakit kan ada infus, kemudian macam-macam, ada kawa ini, ada kawa bebersih dengan secara sempurna. Tapi sholat pada saat itu nanti kalau sudah sehat diulang lagi sholatnya, diqadha lagi sholatnya. Kalau sudah sehat diqadha lagi. Maksud diulang itu diqadha. Maksud diulang itu adalah diqadha. Diulang lagi, diqadha lagi sholatnya. Berapa hari dia sakit? 1 minggu, ya Allah qadha lagi. Nah terus ada orang yang beranggapan, kalau diulang-ulang lagi untuk apa? Kan diulang, lebih baik kedusa sembahyang aja biar qadha sama sekali ya. Nah ini manfaatnya. Seandainya ketika kita sakit, kita sholat walaupun masih belum bersih dan lain semua ada. Nah seandainya kita meninggal di waktu kita sakit tersebut, maka sholat yang kita lakukan dengan syarat dan rukun yang tidak terlalu sempurna, maka sholat yang ketika kita sakit tersebut diterima dan tidak diqadhakan bagi orang ahli waris yang ingin mengqadhakan. Itu manfaat. Sama seperti ketika di pesawat, nah tidak diqadhakan lagi. Nah mungkin itu yang ulun ulun ralat dan ulun klarifikasi seperti itu. Ada tambahan lagi?
Ada tambahan? Ada tambahan? Hah? Itu masuk ta'yin. Ada yang mensyaratkan, ada yang kada. Seperti itu fikih. Ada yang mensyaratkan, ada yang mensyaratkan, ada yang kada. Masalah karena kan dalam salat. Nah, membagi celengan ketika Jumat, bagusnya itu celengan dibagikan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Membagikannya itu kepada panitia-panitia, bagusnya celengan itu dibagikan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Tapi kalau apa namanya atau setelah sholat sekali. Jadi perlu juga itu kepada pengurus-pengurus masjid untuk membagikan celengan sebelum khatib naik atau setelah selesai sholat, itu lebih bagus. Jangan ketika apa namanya orang khatib naik ke atas mimbar. Tapi yang fatal lagi, sudah kada memberi, memprotes pulang. Nah, ini masalahnya. Itu. Ya akhir la hadratin Nabi al-Fatihah.